Saudara, di balik sorak-sorai kegembiraan kelulusan siswa dan siswi kita, ada ironi yang menyelimuti dunia pendidikan. Ijazah yang seharusnya menjadi tiket untuk menggapai masa depan justru ditahan karena faktor tunggakan. Fenomena ini terjadi di sejumlah wilayah tak terkecuali di Jakarta, kota metropolitan. Lalu apa faktor utama dari fenomena ini? Apakah ini hanya sekedar persoalan ekonomi atau justru ada persoalan di sistem pendidikan kita? Inilah episode ke-24 di Poin Investigasi. Saya menelusuri, mencari bukti. Saudara, saya berada di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur. Saya akan bertemu dengan salah satu warga yang setelah lulus dari sekolah menengah kejuruan, ijazahnya ditahan karena persoalan tunggakan biaya pendidikan. Bahkan setelah ia bekerja pun sampai dengan tahun 2025, artinya kurang lebih penahanan dilakukan sejak tahun 2021, ijazah tersebut tak kunjung diberikan. Saudara, saya akan langsung berbincang dengan Mas Aldi. Mas Aldi, terima kasih untuk waktunya, Mas. Iya. Sehat, Mas? Sehat, Pak. Sehat. Mas Aldi, saya ingin konfirmasi bahwa saya mendapat informasi dari tahun 2021 setelah Mas Aldi lulus dari SMK, ijazahnya ditahan, betul tidak? Iya, benar. Ditahan sama sekolah. Apa penjelasan sekolah pada saat itu menahan ijazah dari Mas Aldi? Karena tunggakan kayak uang SPP, uang ulangan belum bayar. Kalau di total itu berapa, Mas? Total 4.500.000-an. 4.500.000. Pada saat itu sudah ada upaya mungkin dari Mas Aldi atau mungkin orang tua untuk mengkomunikasikan agar ijazahnya bisa diberikan setelah lulus? Ya, tadi gurunya kakak cuma suruh nyicil doang. Nyicil? Iya. Tapi artinya Mas Aldi ataupun orang tua Mas Aldi saat itu akhirnya menyicil kekurangan biaya atau masih kesulitan? Masih kesulitan. Masih kesulitan. Oke. Ini sekolahnya swasta, Mas, ya? Swasta. Pada saat itu gimana caranya Mas Aldi bisa akhirnya ikut ujian dan lulus? Kan harus membayar kan soalnya? Iya, itu karena negosiasi sama kepala sekolah. Oh, oke. Dan akhirnya sama wali kelas. Iya. Bahwa kita tahu juga, Mas, untuk siswa-siswa di Jakarta kan ada bantuan ya, Kartu Jakarta Pintar, dan juga secara nasional ada KIP juga. Itu Mas sudah punya? Waktu itu saya karena pindahan jadi nggak dapet, Mas. Mau ngurus susah. Mau ngurus susah? Kendalanya apa saat itu? Ya mungkin karena murid pindahan atau gimana, saya udah ngurus, belum di ACC. Saya juga dapat informasi bahwa Mas Aldi artinya sudah 4 tahun berlalu, saat ini sudah bekerja, Mas? Udah sempat kerja di gudang. Sekarang masih? Sekarang ngojek. Sekarang sudah tidak bekerja di gudang dan ngojek? Ngojek sekarang. Oke. Setelah Mas Aldi lulus, ada kendala, Mas, dalam mencari pekerjaan? Karena kan harusnya kalau mencari pekerjaan itu harus ada ijazah resmi ya? Iya. Ada kendala seperti itu? Ya modelnya kayak ngelamar di restoran yang ditahan kan ijazah aslinya. Kayak waktu itu sempat pengen ngelamar harus ada ijazah asli. Ya itu kesulitannya mau ngelamar kerja. SMK Mas Aldi ini kejuruan di bidang apa? Otomotif. Otomotif ya? Sudah pernah juga coba mungkin cari pekerjaan yang memang satu garis dengan jurusan SMK Mas Aldi? Udah, cuman ya itu yang dilihat sama problemnya, ijazah juga. Dan akhirnya karena sudah tidak punya pilihan, akhirnya ya begitu. ojek online saat ini. Ojek online saat ini. Pendapatannya? Ya kan tentu kadang ramai, kadang enggak. Kalau ojek online. Saat ini bekerja sebagai ojek online, sudah ada upaya untuk kemudian melakukan cicilan gitu ke pihak sekolah? Waktu itu sempat dibayar 200.000. Oke. Sempat dibayar 2 kali di cicilan. Pas lagi ada duit. Untuk ngurangin tunggakannya ya? Iya. Oke. Pada saat Mas Aldi masih bersekolah, ada cita-cita khusus mungkin setelah lulus SMK? Ya jadi tentara. Tapi sudah pernah mencoba juga? Belum karena kendala inilah. Melihat ijazah Mas Aldi yang sudah ditahan cukup lama, kurang lebih 4 tahun, masihkah ada harapan dari Mas Aldi untuk
bisa untuk pertama kali melihat ijazah setelah lulus? Masih berharap banget. Karena penting buat melamar pekerjaan. Ya, semoga apa yang Mas Albi harapkan dan juga fenomena ijazah ditahan oleh pihak sekolah ini sudah tidak akan berulang kembali ya di masa mendatang, karena kita tahu siswa-siswa kita adalah masa depan dari bangsa kita sendiri. Terima kasih Mas Aldi untuk jawabannya.